Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Erwin di channel Erwin Story. Kalian mau beli mobil bekas? Alangkah baiknya kalian cari tahu dulu riwayat mobil itu sebelumnya. Karena cerita kali ini ada sangkut pautnya dengan mobil bekas. Penasaran? Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, share, dan subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari channel Erwin Story. Yuk gak usah lama-lama lagi, cari posisi yang nyaman, rebahkan badan, selamat mendengarkan. Kejadian bermula ketika seorang pria bernama Krishna yang bekerja sebagai sales di sebuah perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Ia baru saja mendapatkan bonus karena berhasil mencapai target yang telah ditetapkan perusahaan. Berhubung bonus itu terbilang lumayan, ia pun berencana untuk membeli sebuah mobil. Dirinya berencana untuk membeli sebuah mobil dengan kondisi bekas, agar lebih murah dan dapat dibayar dengan cash. Singkat cerita, Krishna menemukan mobil yang pas di hati dan kantongnya. Ya, ini mobil Grand Livina berwarna abu-abu. Krishna membeli mobil tersebut dari seorang bapak-bapak yang sedang membutuhkan uang. Karena dirasa cocok dan pas, akhirnya Krishna bersepakat dengan bapak tersebut. Awal mobil tersebut sampai ke rumah pasangan baru menikah itu, mereka berdua sangat senang. Mereka jadi lebih leluasa pergi kemana saja dengan mobil sendiri tanpa memakai mobil kantor. Namun, baru beberapa bulan di rumah, mobil itu selalu tercium bau amis. Iya, bau amis darah. Mereka selalu mencoba mencari di sela-sela mobil untuk mengetahui sumber dari bau amis tersebut. Yang ditakutkan justru ada binatang mati dan mengeluarkan darah. Tapi semua itu tidak membuahkan hasil, karena tak ada satupun binatang mati di sela-sela mobil itu. Bau amis darah itu semakin menyengat ketika sore menjelang malam. Krishna pun sering membawa mobil itu ke tempat cuci mobil, dan diminta untuk diberikan pewangi yang lebih banyak. Namun tetap saja, bau amis itu masih tercium ketika sudah sampai rumah. Selain itu, jika mereka sedang mengendarai mobil di malam hari, selalu saja terdengar suara tangisan bayi. Meski tak begitu jelas, suara tangisan bayi itu cukup mengganggu mereka. Hingga akhirnya, Krishna berencana membawa mobil itu ke paranormal atau ke orang yang tahu menyelesaikan permasalahan mobil itu. Karena menurutnya ini bukanlah permasalahan yang biasa terjadi. Tapi karena kesibukan pekerjaan, akhirnya rencana ke paranormal itu selalu diundur-undur. Sampai ada kejadian di suatu malam, Krishna harus pulang larut malam karena lembur di kantornya. Sekitar pukul 1 dini hari. Sepanjang perjalanan, ia terus mencium bau amis darah. Ketika jarak sampai ke rumah tinggal 3 km lagi, entah mengapa bulu kuduk Krishna terasa tegang. Sambil menyetir, Krishna membaca doa terus-menerus. Namun, suara tangisan bayi itu muncul lagi. Terdengar lebih jelas dan lebih keras dari sebelumnya. Dan akhirnya ia pun mulai curiga ada yang tidak beres. Karena merasa ada yang tidak beres, ia terus mengecek kaca spion untuk memastikan keadaan. Ketika ketiga kalinya Krishna melihat ke kaca spion, ada sosok wanita sedang menggendong bayi duduk di belakang jok mobilnya. Ia sempat bertatap-tatapan sesaat, hingga akhirnya Krishna harus menginjak rem mobilnya dengan mendadak. Sontak Krishna langsung keluar dari mobil saat itu. Tapi karena waktu masih tengah malam, di luar pun sepi sekali, hampir tidak ada orang. Berkali-kali Krishna membaca doa dengan apa yang ia lihat. Dan ketika ia lihat lagi dari luar, di jok mobil belakang itu kosong.
alias tidak ada siapa-siapa di sana. Meski jarak rumah sudah semakin dekat, tetap saja ia bingung harus melanjutkan dengan menggunakan mobil tersebut atau tidak. Setelah menenangkan diri sejenak, Krishna akhirnya memutuskan pulang dengan mengendarai mobil itu. Sebelum masuk mobil, tidak lupa ia membaca ayat kursi terlebih dahulu. Ketika memasuki mobil, Krishna melirik sekitar dalam mobil untuk memastikan tidak ada siapa-siapa di belakang jok mobil. Dan memang kosong, tidak ada siapa-siapa di sana. Saat beberapa meter melaju, sosok perempuan pucat yang menggendong bayi itu muncul lagi di belakang Krishna. Bau amis bahkan semakin menyengat dari yang biasanya. Sontak ia langsung membaca ayat kursi dengan keras-keras. Karena Krishna baru pertama kali melihat makhluk tak kasat mata, ia menyetir sambil gemetar dan hampir menangis. Keringat panas dingin keluar di sekujur tubuhnya. Dengan kekuatan gas yang luar biasa, ia langsung memarkirkan mobil tersebut di depan rumahnya, tanpa dia masukkan ke garasi. Sesampainya di dalam rumah, keringat dingin terus mengucur di tubuhnya. Ia mencoba langsung tidur, tapi tidak bisa, karena terus dibayangi hantu gentayangan itu. Keesokan harinya, Krishna langsung demam tinggi, sehingga istrinya pun bingung ketika suaminya harus pulang dengan buru-buru dan memarkirkan mobilnya dengan sembarangan. Krishna tidak berani cerita karena istrinya yang sedang hamil muda. Ia takut jika istrinya nanti kepikiran, sehingga Krishna beralasan ingin tidur lebih cepat karena ngantuk semalam. Setelah sembuh beberapa hari sakit, Krishna masih trauma untuk memasuki mobil itu. Karena bau amis masih terasa, ia memutuskan untuk membawanya ke kiai yang bisa mencari solusi permasalahan itu. Krishna ditemani temannya untuk pergi ke kediaman Pak Kiai pada sore itu. Tapi sosok hantu gentayangan itu muncul dengan tiba-tiba di belakang jok. Karena kaget, Krishna tidak bisa mengendalikan mobil tersebut, dan akhirnya kecelakaan masuk ke dalam jurang. Meski begitu, keduanya masih bisa selamat dan hanya mengalami luka lecet di tangan. Krishna segera meminta bantuan saudaranya untuk menginformasikan kondisinya itu. Tak begitu lama, banyak warga yang melintas menolong Krishna dan temannya untuk ditenangkan. Menurut warga sekitar, tempat itu memang sering terjadi kecelakaan tunggal, dan Krishna adalah salah satunya. Entah karena apa, tapi Krishna tidak cerita bahwa ia kecelakaan karena melihat penampakan di jok belakang mobilnya. Kemudian mobil derek pun datang membawa mobilnya. Krishna pun dijemput oleh saudaranya. Dan selama di mobil saudara, membahas kenapa ia bisa kecelakaan di sana. Dirinya juga tanya pada temannya, apa dia melihat sosok penampakan di jok belakang mobil? Tapi kata temannya, dia tidak melihatnya. Malah dia heran kenapa Krishna tiba-tiba kaget dan banting setir. Krishna pun jadi heran, mengapa hanya dirinya saja yang bisa melihat penampakan wanita itu. Setelah ia dan temannya diobati di rumah sakit, mereka pun langsung pulang. Krishna benar-benar kepikiran dengan mobil itu. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk secepatnya bertemu dengan Kiai Muhi. Ia akhirnya sampai di tempat Kiai Muhi. Beliau langsung mempersilahkan Krishna masuk. Dan tanpa basa-basi, Krishna pun langsung menceritakan kejadian demi kejadian yang dia alami. Kiai Muhi sebetulnya ingin mengecek langsung ke mobilnya. Tapi berhubung mobilnya masih di bengkel, jadi diurungkan saat itu. Kiai Muhi bilang bahwa jika ada suatu benda yang dihuni makhluk halus, maka bisa jadi sebelumnya ada kejadian yang berhubungan dengan makhluk tersebut. Jadi, ia disarankan untuk menemui pemilik mobil sebelumnya. Sebelum pulang, mereka pun diberi beberapa botol air doa agar lebih tenang.
Esok harinya sepulang Krishna dari kerja, ia pun langsung menemui pemilik mobil sebelumnya. Sebut saja namanya Pak Yahya. Dirinya mengutarakan maksud kedatangannya dan menceritakan beberapa kejadian yang menimpa Krishna terkait mobil itu. Dan Pak Yahya pun kaget. Selama beliau memakai mobil itu, beliau tidak pernah merasakan atau menemui keanehan. Apalagi sampai melihat penampakan. Beliau juga tidak pernah berlaku dan berbuat suatu hal yang janggal terhadap mobilnya, sampai mobilnya dihuni makhluk halus tersebut. Karena tidak menangkap kebohongan dari pernyataan Pak Yahya, Krishna pun jadi buntu. Kenapa mobil yang dibelinya ada penunggunya? Setelah ngobrol panjang lebar, akhirnya Krishna pun pamit. Dan Pak Yahya memberikan saran kalau mobilnya harus diruat atau dibersihkan dari makhluk tak kasat mata. Seminggu setelah pertemuan dengan Pak Yahya, Krishna mendapat telepon dari orang bengkel. Katanya, karyawan bengkel di sana sering mendapati seorang wanita sedang duduk menggendong bayinya di jok belakang mobilnya. Mereka pun pada ketakutan, dan baru sekarang ini mengalami kejadian seperti itu. Krishna pun langsung berkoordinasi dengan Pak Yahya agar proses ruat mobilnya dipercepat saja. Karena ternyata makhluk ini mulai menampakkan dirinya pada siapa saja. Pak Yahya pun setuju. Beberapa hari setelah itu, mereka pun langsung datang ke bengkel di sore hari, setelah bengkel tutup. Mereka sudah meminta izin pada pemiliknya, bahwa akan melakukan ruat pada mobil ini. Pak Yahya datang bersama seorang pria setengah baya memakai baju koko dan sorban. Beliau mengenalkan diri sebagai Pak Hadi, yang akan melakukan ruatan itu. Mereka pun memulai acara ruatan mobil ini. Di sana selain ada Krishna, Pak Yahya, dan Pak Hadi, ada juga pemilik bengkel dan beberapa karyawannya. Mobil ini dimandikan dengan air yang katanya sudah didoakan. Semua bagian mobil, baik dalam dan luar, dipercikan air dan Pak Hadi berdoa di dalam mobil. Ketika Pak Hadi sedang berdoa di dalam mobil, ada salah satu karyawan bengkel yang kesurupan. Dia langsung terjatuh begitu saja dan tiba-tiba berteriak, "Jangan usir kami! Jangan usir kami!" Sontak orang-orang yang ada di sana semuanya kaget dan takut. Pak Hadi langsung keluar dari mobil dan langsung memegang ubun-ubun orang yang kesurupan tadi. Beliau langsung bertanya, "Ini siapa?" "Saya Reni." "Kamu yang ada di dalam mobil ini?" "Iya," katanya sambil menangis. "Kenapa kamu tinggal di mobil?" "Karena saya meninggal di sana bersama bayi saya," jawabnya. "Kamu meninggal kenapa?" Doni. Orang yang kesurupan itu malah menangis dan menyebut nama Doni. Entah siapa Doni itu. Krishna tidak kenal. Tapi raut muka Pak Yahya jadi berubah. Beliau seperti kaget dan gugup. Entahlah. Krishna pun bertanya pada Pak Yahya, "Bapak kenal yang namanya Doni?" "Itu anak saya," ujar Pak Yahya dengan muka pucat pasi. Ternyata Pak Yahya punya anak yang namanya Doni, yang masih sekolah SMA kelas 3. Wah, Krishna pun kaget dibuatnya. Sedangkan arwah Reni ini tidak mau disuruh meninggalkan mobil tersebut, karena katanya dia nyaman ada di sana. Dia malah menangis dan terus menangis. Pak Hadi yang berusaha untuk memindahkan arwahnya seperti kewalahan. Beliau terlihat sangat capek sekali. Krishna dan Pak Yahya akhirnya mengambil keputusan untuk mencari tahu dari Doni. Mungkin Doni tahu sesuatu dengan seorang yang bernama Reni itu. Akhirnya mereka pun sudahi ruat mobil ini dan langsung ikut Pak Yahya pulang ke rumah beliau untuk bertemu dengan Doni. Kebetulan Doni sedang berada di rumah, jadi mereka bisa langsung bertanya kepadanya. Ketika mereka menanyakan nama Reni pada Doni,
Reaksi Doni langsung kaget dan pucat pasi. Pak Yahya langsung curiga melihat reaksi Doni. Krishna pun begitu. Jadi mereka mendesak Doni untuk menceritakan siapa Reni ini sebetulnya. Ternyata Reni ini adalah pacar Doni. Mereka sudah berpacaran cukup lama, dan gaya berpacaran mereka bukan hanya sekedar pacaran biasa. Pacaran mereka sudah melewati batas dan akhirnya Reni hamil. Awalnya Doni bersedia bertanggung jawab atas kehamilan Reni, tapi Doni berjanji akan menikahi Reni jika sudah lulus ujian SMA. Dan Reni pun menyanggupinya, walau Reni harus menunggu dan menutupi kehamilannya itu. Tapi malam itu, Reni minta tolong pada Doni bahwa dia merasakan mulas. Dia seperti akan melahirkan. Jadi Doni diminta tolong untuk menjemputnya. Doni pun menjemput Reni ke rumahnya dan rencana akan mengantar Reni ke klinik bersalin. Doni menjemput Reni menggunakan mobil itu, yang saat itu masih milik ayahnya. Reni ini hanya tinggal bersama ayahnya, sedangkan ibunya sudah meninggal. Jadi karena ayahnya sibuk bekerja, dia tidak sadar dengan perubahan fisik anaknya. Reni pun sedemikian rupa menutupi kehamilannya selama di sekolah, supaya tidak ada yang curiga. Selama di perjalanan menuju klinik, Reni merasakan sakit mulas di perutnya. Doni dan Reni pun panik. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tapi tiba-tiba pikiran jahat berkelebat di pikiran Doni. Dia langsung membekap mulut Reni sampai Reni kehabisan nafas. Reni pun meninggal saat itu juga. Sedangkan bayinya waktu itu masih hidup. Bayinya laki-laki. Namun karena setan sudah menguasai pikiran Doni, maka bayi tak berdosa itu pun menjadi korban kebiadaban Doni. Karena takut perbuatannya diketahui oleh orang lain, maka Doni membuang jasad Reni di jurang, di suatu tempat di malam itu juga. Doni merasa perbuatannya aman-aman saja, dan tidak ada yang mengetahuinya. Ketika mendengar cerita lengkap dari Doni anaknya, Pak Yahya langsung emosi dan memukul Doni. Dia langsung bersumpah bahwa Doni harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saat itu, Doni langsung sujud di kaki ayahnya. Doni mengaku salah dan kilaf. Krishna pun yang mendengarnya hanya bisa geleng-geleng kepala. Pergaulan anak muda zaman sekarang memang benar-benar sudah di luar batas. Mereka tidak memikirkan resiko atas perbuatan mereka. Pak Yahya pun mendesak Doni untuk menunjukkan di mana dia membuang jasad Reni. Keesokan harinya, setelah mereka laporan ke polsek terdekat dan ditemani beberapa anggota kepolisian, mereka langsung menuju jurang yang dimaksud oleh Doni. Ternyata jurang yang dimaksud Doni adalah jurang di mana tempat Krishna kecelakaan. Mungkin di kecelakaan Krishna kemarin, Reni ingin menunjukkan jasa dirinya pada Krishna. Tapi waktu itu dia tidak melihat sekeliling. Ternyata jasad Reni ditemukan sudah membusuk saat itu, juga beserta jasad bayi yang dilahirkannya. Mereka ditemukan tertutup daun-daun kering di dasar jurang. Begitulah jika setan sudah merasuki jiwa seseorang. Untuk menutupi kesalahannya, dia melakukan kesalahan lain yang lebih fatal. Akhirnya, Doni dipenjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sedangkan nasib mobil itu sampai saat ini masih dihuni oleh Reni. Sampai saat ini, jika Krishna sedang menyetir malam-malam, masih suka terdengar tangisan suara bayi di mobil itu, dan bau amis darah masih suka tercium. Cerita ini hanya Krishna yang tahu, dan sengaja tidak memberitahu istrinya, karena dia sangat penakut. Kejadian pembunuhan Reni terjadi seminggu sebelum mobil ini Krishna beli. Jadi mungkin wajar saja
jika Pak Yahya tidak merasakan keganjilan seperti yang dirasakan oleh Krishna. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Kok jadi ngeri ya mau beli mobil bekas? Boro-boro mobil bekas, motor bekas aja belum kesampaian. Oke guys, terima kasih. Saya Erwin. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Iya, jangan lupa subscribe ya. Dadah.